Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Senang sekali saya kembali menemani saudara-saudaraku sekalian untuk menikmati sajian rohani yang akan kami bawakan pada saat ini di hari yang kelima yang berjudul Resah dan Gelisah karena tidak istirahat. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus yang akan Tuhan berikan ketika kami mempelajari firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ketika saya dan saudara melihat hiruk pikuk kehidupan di atas dunia ini, di dalam mengurus akan kehidupan, maka tentu itu akan menyebabkan tubuh saya dan saudara akan mengalami kelelahan. Dan tubuh yang lelah tentunya akan memerlukan istirahat. Namun bagi sebagian orang, istirahat itu sudah tidak perlu bagi mereka, oleh karena beban hidup yang sangat berat yang ditanggung di dalam kehidupan ini. Padahal tubuh saya dan saudara ini membutuhkan istirahat, bukan seperti mesin yang boleh bekerja tanpa henti. Mari kita lihat tayangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh saya dan saudara sangat membutuhkan istirahat untuk memulihkan kembali rasa capek, rasa lelah yang kita alami oleh karena mengurus kehidupan di atas dunia ini. Dan Tuhan telah memberikan contoh kepada saya dan saudara, di mana setelah Dia menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya selama 6 hari, pada hari yang ketujuh Dia berhenti. Bukan berarti Tuhan capek, tapi Dia mau memberikan contoh bagi saya dan saudara bahwa istirahat itu diperlukan tubuh kita, dan mau bersekutu dengan Dia, mengingatkan kita akan luar biasanya Tuhan dalam menciptakan bumi, laut dan segala isinya, dan juga sebagai monumen penciptaan, juga sebagai peringatan penciptaan bahwa alam semesta telah lahir. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan bekerja dalam penciptaan selama 6 hari lamanya, berhentilah Dia pada hari yang ketujuh, memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh itu. Hari ketujuh adalah hari yang sangat spesial. Hari yang sangat spesial karena Allah mengkhususkannya untuk berhenti, menguduskan dan memberkati hari itu. Dan itu diberikan kepada saya dan saudara. Lalu apakah hari ketujuh itu? Kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ayat yang baru kita dengarkan, yang baru kita bacakan pada saat ini, maka hari ketujuh adalah hari Sabat. Adalah hari Sabat Tuhan Allah, di mana kita diminta untuk berhenti dari setiap pekerjaan kita. Yang menjadi pertanyaan, hari apakah hari Sabat itu? Karena kalau kita menyebut nama-nama hari, maka tidak ada hari Sabat. Coba kita sebut: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang mana hari Sabat? Yang manakah hari Sabat itu? Saudara-saudara, sebelum kita melihat Alkitab, saya mau supaya juga saudara-saudara boleh membaca semua kamus yang ada di dunia. Maka Sabat artinya Sabtu. Tapi mari kita lihat, karena kita orang Kristen, kita harus lihat kepada Alkitab yang menjadi dasar iman kita. Mari kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Saya mau baca untuk kita. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Menurut firman Tuhan yang baru kita dengarkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada hari persiapan. Hari persiapan itu adalah hari di mana hari Sabat hampir mulai, atau sebelum hari Sabat. Itu adalah hari ke-6, di mana pada waktu itu Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Dan perempuan-perempuan pengikut Yesus pada saat itu juga ikut dalam penguburan Yesus. Dan setelah penguburan Yesus, mereka pulang ke rumah, menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat. Pengikut-pengikut Yesus ini beristirahat pada hari Sabat. Dan pada hari Sabat pula, Yesus berada di dalam kubur. Dia juga beristirahat pada hari Sabat. Saudara-saudara, sebelum hari Sabat ada hari persiapan. Ini penting. Sebelum hari Sabat ada hari persiapan. Hari Jumat yang kita kenal dengan nama Jumat Agung, di mana Yesus mati. Hari Sabat setelah hari persiapan, yaitu hari Sabtu, di mana perempuan-perempuan beristirahat. Yesus juga beristirahat pada hari itu, yaitu hari Sabat atau hari Sabtu. Dan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 3 saya mau bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika pada hari persiapan mereka menyediakan rempah-rempah, dan pada hari pertama dalam minggu itu, ini hari kebangkitan. Ini hari kebangkitan atau hari Minggu. Pada hari pertama dalam minggu itu, mereka pergi membawa rempah yang telah disediakan itu ke kubur dengan maksud untuk merempahi mayat dari Yesus. Tapi setelah mereka tiba di sana, Yesus sudah tidak ada karena sudah bangkit. Dan inilah yang disebut hari kebangkitan, hari Minggu, hari pertama. Hari pertama. Hari kemenangan. Dan Sabat atau Sabtu ini merupakan tanda antara Tuhan dan umatnya, saudara-saudara. Jadi penting mau mengetahui bahwa ini umat Tuhan ada Sabat. Kita baca di dalam Keluaran 31 ayat 13. Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menguduskan kita melalui hari Sabat. Dan ini harus dipelihara turun-temurun. Bukan hanya sampai pada saat itu, tapi ini dipelihara turun-temurun. Bagaimana dengan Yeskiel? Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Supaya juga kita mengetahui bahwa Tuhan menguduskan kita, Tuhan memilih kita melalui hari Sabat. Bagaimana dengan Yeskiel 20 ayat 20? Yeskiel 20 ayatnya yang ke-20. Dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga ini menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini memberikan tanda kepada saya dan saudara yang menguduskan Sabat, bahwa saya ini umat Tuhan. Ketika ada Sabat, menurut ayat ini, menurut Yeskiel 20 ayat 20, orang mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan melalui hari Sabat. Tuhan yang menciptakan hari Sabat itu sendiri. Untuk siapakah hari Sabat itu? Markus 2 ayat 27. Markus pasalnya yang kedua ayat 27. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab dan kita lihat bersama-sama. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk yang lain-lainnya. Tapi hari Sabat itu diberikan untuk siapa, saudara-saudara? Untuk semua orang, tidak terkecuali saudara-saudara. Untuk manusia, untuk semua orang, Sabat itu diberikan kepada mereka. Namun banyak orang yang tidak mau mengambil hari Sabat itu, bahkan mengambil hari lain yang mereka pelihara, yang mereka kuduskan, bukan hari Sabat. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang akan lewat ini. Dan Injil, ya, ajaran Taurat itu mirip sekali dengan hukum Islam. Ya, ada kisos dan sebagainya, mata ganti mata, orang membunuh harus dibunuh dan sebagainya. Ternyata sebagian besar ajaran dalam Taurat itu tidak diamalkan oleh umat Kristiani. Bahkan hari Sabat jelas sekali perintahnya beribadah itu hari Sabtu, bukan Minggu. Bukan hari Minggu, hari Sabtu. Bisa dilihat itu jelas sekali. Allah tulis the Ten Commandments, 10 perintah Allah. Dia tulis dengan jari tangan sendiri. Dilanggar. Hari Sabat itu harus kamu kuduskan. Bahkan diancam orang yang tidak merayakan Sabat, ancamannya hukuman mati. Nah, sekarang hari Minggu, Sabat tidak dipakai lagi. Coba dicek, saya kasih hadiah 10 juta. Kalau ada orang bisa cari satu dalil di dalam Alkitab bahwa hari beribadah itu hari Minggu, boleh cari. Nggak ada, nggak akan diketemukan. Nggak ada satu perintah pun. Seumur hidup Yesus beribadah selalu hari Sabtu, tidak pernah sekalipun hari Minggu. Seumur hidup itu Yesus beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Sekarang apa yang diibadati hari Minggu? Mana dalilnya? Oh, nggak ada. Apakah telah mengikuti ajaran Taurat? Yang belum melaksanakan atau belum mengikuti hukum Sabat pasti malu melihat pernyataan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan, terutama hari Sabat. Karena hari Sabat adalah materai Allah. Dan ini juga menunjukkan nama, menunjukkan jabatan atau gelar si pemberi hukum keempat itu, si pemberi hukum Sabat itu sebagai Khalik pencipta dan tanda kemahakuasaan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menghormati hari Sabat. Mari kita menghormati hari Sabtu. Hari ke-7 yang hari dikhususkan
untuk saya dan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Ketika saudara memiliki pertanyaan atau sanggahan atau apa saja, boleh tulis di bagian komentar. Bahkan menghubungi kami lewat telepon atau lewat WA. Tuhan memberkati kita dengan menguduskan hari Sabat. Amin.